sebagai upaya pengendalian lonjakan kasus COVID-19. Kebijakan ini kerap kali dilanggar oleh masyarakat perorangan maupun badan usaha. Padahal, kebijakan ini telah diatur sedemikian rupa oleh institusi yang berwenang, dan sanksi bagi yang melanggar sudah secara jelas tertuang. Maka dari itu, saya akan menyampaikan kasus-kasus hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di masa PPKM. Perkenalkan, nama saya Amelia Febrianti di kelas 12 IPA 3. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Sedangkan kewajiban warga negara adalah hal yang wajib dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan status warga negaranya. Dilansir dari berbagai sumber, Kepala Pusat Penerangan Hukum mengatakan, jika proses penegakan hukum pelanggaran PPKM dilakukan melalui dua cara. Salah satunya melalui cara pemeriksaan tindak pidana ringan dan dapat diancam pasal KUHP. Berikut adalah pelanggaran warga negara pada masa PPKM darurat. Yang pertama adalah kerumunan atau kegiatan masyarakat yang melebihi batas ketentuan. Berbagai pihak terkait banyak melaporkan kasus pelanggaran berupa kerumunan yang cukup besar, yang ditindaklanjuti dengan hukuman pidana berat. Banyak dari kasus ini kemudian dijatuhi hukuman denda dalam sidang tindak pidana ringan. Pelanggaran ini dapat diancam pasal KUHP. Contoh pelanggarannya dari kasus tempat hiburan karaoke yang masih beroperasi di wilayah Bandung Barat yang telah disegel. Yang kedua adalah restoran atau tempat makan yang mengabaikan peraturan. Masih banyak restoran atau tempat makan yang dikenakan sanksi administratif akibat masih beroperasi yang tidak sesuai dengan aturan PPKM darurat. Berbagai restoran juga diduga berpotensi dikenakan sanksi penutupan sementara hingga pencabutan izin. Padahal Mendagri telah menerbitkan Instruksi Nomor 15 Tahun 2021 yang mengatur bahwa pelaku usaha, restoran, atau pusat perbelanjaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana disusun dalam instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah tidak tertib patuhi protokol kesehatan. Banyak pemberian sanksi bagi masyarakat yang tidak disiplin dalam mengenakan masker selama masa PPKM darurat. Dilansir dari berbagai sumber, Kepala Satpol PP Jakarta Pusat mengatakan bahwa pihaknya telah menggencarkan operasi tertib masker di 8 kecamatan selama PPKM darurat, di pemukiman maupun jalan protokol. Sementara itu, dalam situs resmi Satpol PP Kota Depok, tadi terdapat 4.739 pelanggaran yang teridentifikasi. Salah satunya disebabkan oleh warga yang tidak disiplin memakai masker. Sekian, itulah kasus-kasus yang bisa saya sampaikan terkait pengingkaran warga negara pada saat PPKM darurat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.